Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan mendemonstrasikan kaitan dengan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching dalam supervisi pembelajaran. Baik, sebelum pelaksanaan coaching, Bapak sekalian, perkenalkan saya di sini bertugas sebagai pengamat observer. Saya Mukhlis SSI, kemudian di samping kanan saya Aswad SAG sebagai coaching. Kemudian sebelah kiri saya Johan Kurniawan ST sebagai coach. Pak Johan Kurniawan sebagai coach. Baik, sebelum praktek coaching, secara khusus mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Johan sebagai coach. Pak Johan sudah membaca dan melihat rubrik ya? Ya, sudah. Nah, di dalam rubrik tersebut ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Ada kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan observasi, kemudian pada saat pelaksanaan observasi, kemudian pasca observasi. Nah, di observasi ini ada hal yang ingin saya tanyakan kaitan dengan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, Pak. Ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam proses coaching ini saya akan mengikuti alur cerita. Alur cerita itu adalah bagaimana kita membuat sebuah tujuan yang jelas, kemudian identifikasi masalah, kemudian buat rencana, dan terakhir tanggung jawab. Nah, dari cerita itu akan lahir beberapa kompetensi. Nah, yang kalau saya pahami itu ada 3 kompetensi. Pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah kita mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik, dari 3 kompetensi coaching tersebut, mungkin ada salah satu atau beberapa kompetensi yang ingin secara spesifik mau dikembangkan atau mau diobservasikan. Ya, mungkin pada kesempatan ini salah satu kompetensi yang khusus saya ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira gambaran indikator kita ketika coach mampu memberikan pertanyaan yang berbobot itu indikatornya apa kira-kira, Pak? Ya, dengan adanya saya mengajukan pertanyaan yang berbobot akan lahir sebuah solusi dari seorang coach dengan permasalahan yang ada. Karena dengan adanya pengajuan pertanyaan berbobot mereka bisa terbuka dan bisa memberikan sebuah gambaran untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah mereka. Ya. Baik, berarti itu yang akan saya observasi nanti, Pak ya, tentang kemampuan Bapak untuk membangkitkan potensi yang ada pada coach supaya bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dilihat. Baik, untuk singkat waktu pelaksanaan coaching saya persilakan, silakan Pak. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Pak Aswad. Gimana kabarnya? Baik saja ini Pak. Walaupun agak sedikit masalah ini Pak. Ya. Saya ada di WA sama Pak Aswad tadi saya baca. Iya. Saya kayaknya diminta untuk ya sama-sama berbagi lah ngobrol sebentar mungkin saya. Dan juga saya senang Pak. Nah, ini kira-kira ada apa ini masalahnya Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak. Ya. Bapak sudah sediakan waktu untuk Ya. saya. Jadi saya benar-benar butuh nih Pak. Dan karena saya punya masalah ini. Ya. Jadi karena saya bagaimanapun juga dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di sekolah itu, ya tetap saja menghadapi berbagai masalah. Salah satunya sekarang itu saya punya masalah lah. Dalam arti yang saya hadapi dalam tugas saya sebagai pimpinan di sekolah itu terhadap guru-guru saya. Oh, gitu ya. Artinya diharapkan dari pertemuan kita, obrolan santai kita ini ada tujuan, salah satunya menyelesaikan masalah ya. Kita punya solusi dari persoalan Pak. Oke. Kira-kira masalah tadi itu mungkin bisa digambarkan secara jelas. Baik, Pak. Masalah yang saya temukan di sekolah itu adalah rendahnya disiplin mengajar guru. Rendahnya disiplin ya. Rendahnya disiplin mengajar guru. Dalam arti disiplin mengajar di dalam kelas.
walaupun mereka hadir di sekolah Pak. Iya. Tapi disiplin masuk kelasnya ini yang jadi rendah sekali di sekolah saya. Kira-kira latar belakang mereka itu tidak disiplin apa ya Pak Aswad? Nah itu yang saya lihat tuh. Mungkin kalau saya amati sepintas ya, kita sudah lebih kurang beberapa bulan misalnya. Iya. Mungkin lebih ke budaya kali ya. Budaya. Lebih ke budaya dalam arti kebiasaan perilaku merokok ya, walaupun tidak semua sih. Iya. Kalau udah merokok itu pasti ada ngopi, ya pilih tempat-tempat duduk meceng di bawah pohon lah. Ya, otomatis teman-teman guru sesama perokoknya nimbrung kan. Iya benar ya. Itu yang saya lihat penyebabnya itu. Ya. Karena kebiasaan merokok. Pada budaya. Itu yang pertama. Iya. Dan yang kedua juga mungkin kalian juga sama seperti ibu-ibu juga. Oh iya, ibu-ibu juga ya. Iya. Kalau tadi yang laki ya. Kalau sudah mengumpul itu ya. Ya. Apalagi datang orang bawa belanjaan itu mau jualan sayur, orang penjual ikan. Iya, benar. Apalagi ada demo-demo masak. Masak biasanya senang. Itu pasti semangat itu misalnya Pak masuk kelas. Itu yang lebih pada budaya saya. Oh iya. Walaupun juga ada mungkin hal-hal yang lain. Saya lihat ini ada beberapa masalah ya, yang perempuan biasanya banyak merumpi, banyak cerita dan sebagainya. Ada lagi kira-kira yang melatar belakangnya? Iya, di samping itu juga saya mengamati juga pada beberapa guru sih. Saya lihat tuh secara gestur tubuhnya itu saya lihat kurang bersemangat. Kurang bersemangat. Iya. Sehingga naluri saya sebagai seorang yang dituakan tuh melihat sepertinya ada yang nggak beres kehidupannya itu. Pribadinya itu dia saya suka menyendiri, suka itu kurang begitu bersemangat. Iya Pak Aswad, saya melihat ini kenapa munculnya ketidakdisiplinan guru ada banyak faktor saya lihat ini. Yang pertama budaya, kebiasaan yang tidak bagus ya, baik yang laki maupun yang perempuan. Selanjutnya mungkin dari guru itu ada persoalan-persoalan personal yang memang mereka hadapi. Nah ini kira-kira rencana untuk ini gimana caranya? Ya. Kalau untuk rencana itu sih apa ya? Mungkin kalau saya melihat dari masalah budaya tadi itu, ini kan kaitan dengan kebiasaan merokok, kebiasaan belanja, padahal ada tugas itu. Mungkin bagaimana kita untuk mengingatkan mereka dengan pentingnya disiplin itu. Ini mungkin kita belajar mungkin perlu menerapkan pola teknik kontrol kemarin. Pola teknik kontrol ya. Jadi mungkin di sini kita menggunakan teknik sebagai konsekuensi. Artinya kita membuat semacam kesepakatan. Buat kesepakatan sekolah ya. Iya luar biasa ya. Untuk mengontrol. Jadi guru-guru ini kita kumpulkan semua dalam sebuah ruangan pertemuan itu untuk menyamakan satu persepsi. Benar. Perlunya kita meningkatkan layanan pembelajaran kepada anak kita ini. Iya luar biasa. Lahir adanya keinginan untuk membuat semacam satu kesepakatan budaya positif ya yang ada di sekolah. Selain tadi saya lihat ada istilahnya personal. Gimana itu? Gimana? Ini mungkin pendekatannya beda lagi. Iya gimana itu? Karena ini kan faktor internal mereka. Faktor internal ya pribadi. Jadi mungkin saya perlu melakukan pendekatan secara personal. Mungkin saja dia ini punya masalah di rumah tangga, atau mungkin dia ini sudah mengalami efek jenuh, ya udah bosan, karena mungkin gajinya sudah mungkin banyak hal itu sih mungkin kita perlu melakukan pendekatan personal sehingga setidaknya kita berempati kepada dia. Ini mungkin bagian daripada aktualisasi kompetensi sosial emosional kita. Karena seorang pemimpin juga perlu gitu. Iya benar juga. Sehingga ada keberpihakan kita, merasai empati kepada mereka. Luar biasa ya Pak ya. Saya melihat yang Pak Aswad lakukan ini luar biasa, terutama masalah personal tadi, pendekatan secara persuasif dari hati ke hati. Nah kira-kira dalam rencana aksi atau hal yang dilakukan Pak Aswad ini sama siapa kira-kira diajak atau mungkin gimana? Ya, jadi
tentu saja betapapun ini sebuah permasalahan yang ingin saya carikan jalan keluarnya, tentu saya harus bekerja sama. Benar. Ya, bekerja sama mungkin di sini adalah yang pertama adalah dari teman-teman guru BK ya. Iya. Karena yang secara teoritis Ya. menguasai teknik coach itu, Ya, benar. teknik pendekatan secara personal itu yang lebih ahli itu kan mereka ya. Oh iya benar ya. Mungkin saya akan kolaborasi sama mereka. Iya benar. Kemudian yang kedua akan juga nanti rencananya saya juga mungkin nanti itu akan mengaktifkan kegiatan piket. Oh pikir ya. Mungkin di sini saya akan kolaborasi dengan Pak Kurikulum nanti Oh Pak Kurikulum ya. untuk Pak membuat satu jadwal tugas piket ini sehingga muncul tanggung jawab masing-masing guru itu luar biasa ya. untuk saling mengawasi lah. Luar biasa ya. Luar biasa kerjasama yang baik ya Pak ya. Nah ini saya mau ambil juga Pak Swat. Kira-kira ini kapan bisa? Ya, untuk rencana ini, Ya rencananya. untuk rencana ini saya eksekusi mungkin karena ini bulan Ramadan. Oh Pak. bulan Ramadan benar. Bulan Ramadan itu kata orang itu ya bulan tobat. Iya benar. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman yang punya budaya yang kurang begitu positif ya, Pak. Iya benar. Ya kurang positif lah menurut Kurang saya positif, kalau iya. untuk merokok di lingkungan Merokok. pendidikan itu ya. Ah, Ya, mereka kan otomatis nggak ngerokok nih Pak ya. Iya. Jadi saya berharap dengan momentum Ramadan ini mampu membangkitkan motivasi internal mereka untuk berubah. Oh itu ya. Ya. Oh, iya. Dengan momen ini ya. Ya, jadi kita buat kesepakatan kelas juga di momen seperti ini. Jadi Hmm. ada momentumnya sangat mendukung itu saya. Oh luar Bulan biasa. Ramadan ini ya. Nah ini saya kepingin Pak Swat, Ya. kapan saya bisa tunggu Iya. menyelesaikan ini? Saya bisa. Ya, karena ini rentang waktunya masih lebih kurang 2 minggu lebih lagi Ya. mungkin untuk kegiatan Ramadan ini. Iya. Saya berharap untuk kegiatan pendekatan personal bisa berjalan secara maksimal. Iya benar. Kemudian tadi itu untuk kesepakatan kelas juga bisa berjalan selama Iya. 2 minggu lebih ini. Termasuk kegiatan tugas tiket juga Tugas bisa tiket, ya. dilakukan. Mungkin efektivitas progresnya itu Iya. bisa terlihat mungkin nanti setelah lebaran. Oh setelah lebaran ya. Oh, luar biasa. Jadi saya nanti saya butuh sekali Bapak itu untuk hadir dan bertemu lagi dengan Saya memang harus ketemu. Ya, untuk Lebaran melihat, kita ketemu ya, lagi. Saya mau lihat ya, hasilnya. kemajuannya ini. Luar biasa. Saya senang Pak Swat sudah bisa memberikan sebuah solusi dan punya target waktu penyelesaiannya. Saya tunggu mungkin nanti selesai lebaran kita ketemu Pak Swat ya. Jadi, terima kasih ya Pak. Sama-sama terima kasih banyak juga saya Pak Swat. Semoga insya Allah penyelesaian masalah bisa kita atasi bisa bersama-sama Pak Swat ya. Siap. Mungkin ini saja waktunya Pak Swat. Saya izin. Terima kasih Pak, waktunya sudah saya sita ini. Iya sama-sama juga. Ya mari Pak Swat ya. Ya, Assalamualaikum mari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses coaching